Seperti yang saya jelaskan di video kemarin tentang filsafat titik ba yang ternyata hanya ringkasannya ya. Video kali ini kita juga menjelaskan singkat tentang tulisan-tulisan saya dalam judul Makna Batin Isra Mi'raj di web saya yang ini. Ada linknya di deskripsi, teman-teman silahkan klik atau copy paste ya. Dan kalau teman-teman belum baca tulisan saya di web tentang filsafat titik ba, teman-teman juga akan sangat kebingungan dalam memahami makna batin Isra Mi'raj, baik dalam video ini atau bahkan tulisan saya di web. Kenapa? Karena tulisan di web lebih detail daripada video ini yang mungkin hanya mukadimahnya saja, hanya sebagai pengenalan. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum menonton video saya dari awal, misalnya 6 peradaban semesta yang ini, kemudian 3 konsepsi waktu, kemudian 4 sumber gerak semesta tentang keinginan, kebutuhan, cinta, dan ketaatan, dan video-video lain tentang spektrum cahaya. Teman-teman akan semakin bingung ketika memahami atau bahkan menyelami tulisan-tulisan saya tentang Isra Mi'raj di web. Kita awali dari surat Al-Isra ayat 1. Di sana ada kata subhana. Subhana dari kata sabaha. Awalnya saya bingung, kenapa kata sabaha yang dalam kamus berarti berendam, menyelam, itu ditambah huruf nun menjadi kata maha suci. Sabaha menjadi subhana, berenang, berendam, kemudian menjadi maha suci Allah, maha suci Dia, Tuhan. Jawaban ini saya temukan di Futuhatul Makkiyah bab 2 di subtema, di subbab tentang makna Ar-Rahman dalam kata basmalah. Ar-Rahman ini kalau teman-teman lihat hurufnya itu dari kata alif lam ro ha mim kemudian nun. Nun ini kemudian titik di atasnya nanti yang akan kita bahas di video ini. Sebelum lanjut, alif lam ro ha mim dan nun itu menjadi 12 ayat dalam Quran yang diawali huruf-huruf tadi ya. Di filsafat titik ba kita belajar tentang huruf sedikit, banyaknya di web ya, teman-teman cek sendiri. Alif lam ro itu 4 surat, ini suratnya. Kemudian hamim itu 7 surat, ini suratnya. Dan nun itu 1 surat, yaitu Al-Qalam. Al-Qalam itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Al-Qalam artinya pena. Pena, Al-Qalam adalah ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan. Al-Qalam dalam bahasa lain, dalam hipotesa saya adalah as-sidro atau sidratul muntaha atau wujud zat pertama yang Allah ciptakan. Teman-teman akan lebih jelas ketika menonton video yang ini. Singkatnya, kalau teman-teman membaca surat Ar-Rahman, apalagi hafal, sekali baca teman-teman mendapatkan pahala 12 surat yang tadi saya jelaskan. Itu sih menurut saya ya. Coba dicek pada kiai atau guru teman-teman. Setelah kata subhana, kata yang akan saya jelaskan adalah bi'abdihi. Huruf ba dengan status predikat khofat, kasroh di bawah titik ba, itu namanya khofat ya. Kalau teman-teman belajar nahwu shorof, itu ada khofat, ada rofa, ada nasab dan sebagainya. Ini ada filsafatnya masing-masing. Nah, ba yang di khofat itu dapat dimaknai bahwa alam semesta itu merendahkan dirinya pada abdi. Siapa? Hamba yang semesta raya merendahkan dirinya pada Dia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tajalli yang disimbolkan dengan huruf nun tadi, titik di atas garis seperti ba. Kalau ba kan titiknya di bawah, nun titiknya di atas. Ba ini dengan huruf ba alifnya itu adalah asidrok atau al-qalam, sedangkan nun itu adalah tajalli, manifestasi bentuk fisik atau material dari asidrok atau al-qalam sebagai ciptaan Allah yang pertama kali. Maka dalam filsafat titik ba
titik ba dengan predikat khofat itulah yang menjadikan titik awal pendakian seorang hamba dari semesta wujud zat padat naik menuju wujud zat asidro yang lebih tinggi daripada wujud zat cahaya atau semestanya para malaikat. Seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya. Selanjutnya adalah abdi atau makom derajat Abdullah, hamba Allah, itu lebih tinggi daripada kewalian. Maka ada perkataannya Syekh Abdul Qadir kalau nggak salah, semua wali yang tertinggi, ini juga kalau nggak salah disebutkan, dijelaskan oleh Abdul Qasim Al-Junaidi, wali-wali tertinggi itu hanya sama dengan derajatnya telapak kaki Rasulullah. Jadi telapak kaki Rasulullah aja itu adalah kewalian paling tinggi. Maka makom atau derajat Abdullah ini di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu di abdihi menjadi makom paling tinggi di sisi Allah. Berbeda dengan kewalian, ada yang namanya wali setan ya, teman atau kekasih setan. Mereka juga punya karomah, mereka punya kehebatan, kesaktian. Tapi nggak ada yang namanya abdus syaiton, hamba setan. Itu hanya ada dalam kata-kata saja. Kenapa? Karena setan juga termasuk hambanya Allah. Hamba, tanda kutip ya, yang ditugaskan untuk menggoda manusia, untuk menunjukkan manusia ini tetap dalam jalurnya, ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju Tuhan atau pendakian tadi, menuju mi'raj tertinggi, atau tergoda kepada dunia, seperti yang saya jelaskan di tulisan saya ini ya. Terakhir adalah pola visual yang indera kita tangkap kemudian menjadi memori pikiran dan otak kita, itu sangat berbeda dengan pola visual bentuk-bentuk yang ada di wilayah-wilayah lebih tinggi daripada wujud zat padat atau semesta, galaksi dan planet kita ini. Contoh kecilnya seperti ini. Ketika saya sebutkan ke teman-teman apel, pasti di pikiran teman-teman itu ada pola visual. Entah itu apel yang berwarna merah, berwarna hijau, bentuknya agak bulat, mungkin matang, mungkin busuk, mungkin bentuk geometrinya, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika saya sebutkan ke teman-teman ada apel yang bisa terbang, kemudian bisa memadat atau mencair, dan mendekat ke diri kita, atau bahkan bisa diajak ngobrol. Pola visual indera kita itu pasti mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin ada hal seperti itu. Tapi kalau teman-teman nonton video saya yang ini, yaitu Tesseract dan 6 rute perjalanan manusia setelah mati, kita akan tahu bahwa ada semesta yang di sana, semestanya pola visualnya sangat berbeda atau sangat luar biasa, sangat dahsyat, berkali-kali lipat dari bentuk-bentuk visual yang ada di semesta kita. Dan pola visual inilah yang Rasulullah lihat selama Isra Mi'raj, dan semua itu dibahasakan kepada umat, kepada kita dengan bahasa simbol. Contohnya tentang buruk, hewan seperti bagal, anak peranakan dari kuda dan keledai. Satu kali melangkah itu sejauh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita berspekulasi, oh mungkin itu dengan kecepatan cahaya. Atau pertanyaan, apakah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dengan fisiknya? Pertanyaan seperti itu ya yang sering terlontar. Buruk ini adalah sejenis binatang dengan pola visual yang hanya ada dalam semesta cahaya atau peradabannya para malaikat. Ada hewan seperti itu, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan bahasa kita di semesta padat. Kenapa? Karena pola visual tentang kuda, ya kuda seperti yang kita lihat di TV-TV atau kebun binatang, tidak bisa melesat sejauh atau secepat itu. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini juga simbol. Teman-teman akan lebih jelas di tulisan saya sekali lagi. Kemudian Masjidil Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab yang artinya adalah titik terjauh atau batas. Saya memaknai ini sebagai batas alam semesta materi yang semua nabi-nabi ketika mereka mi'raj dalam zaman mereka masing-masing itu sampai ke Masjidil Aqsa. Belum menjadi masjid saat itu,
hanya sebutan saja. Dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah mi'raj ke Sidratul Muntaha. Lepas dari peradaban wujud zat padat, galaksi dan planet-planet kita ini, kemudian naik ke wujud zat cair, wujud zat gas, ruh, peradaban para ruh, jiwa-jiwa, termasuk surga dan neraka. Kemudian naik lagi ke wujud zat plasma, semestanya para jin, kemudian penghuni neraka juga. Kemudian naik lagi ke wujud zat cahaya, semestanya para malaikat. Dan semestanya para malaikat inilah Jibril berhenti, tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, wujud zatnya Nabi Muhammad dalam konteks keseluruhan. Asidro, cahaya, plasma, ruh atau gas, wujud zat cair, wujud zat padat. Semuanya keseluruhan itu ada dalam semesta asidro, sudah tercipta dan bergerak secara bersamaan, gaib atau kasat matanya. Tidak bisa saya jelaskan dengan pola visual dari bahasa yang ada di semesta padat ini. Kemudian Rasulullah sholat dengan para nabi. Saya sudah jelaskan di video yang ini tentang makna kata sil, bahwa Rasulullah itu tersambung dengan seluruh nabi. Dan video yang ini tentang bootstrap, bahwa energi tanda kutip yang Rasulullah gunakan ketika mi'raj itu adalah energi bootstrap tanda kutip ya, dari wilayah asidro sampai semesta padat, energinya terkumpul kemudian melesat. Bahasa kita begitu, melesat, karena sebenarnya tidak kemana-mana ya, lenyap tanda kutip. Dalam dunia tasawuf kita menyebut itu sebagai fana. Kenapa fana? Lenyap, karena Rasulullah dekat dengan Allah sebagai Rabbun, Kanzun Makhfi yang saya jelaskan di awal tadi, itu hanya berjarak 2 busur panah. Apa maksud 2 busur panah? Itu saya maknai sebagai alif dan ba. Kemudian kondisi sebelum alif itulah Kanzun Makhfi. Rasulullah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari 2 busur panah tersebut. Ya, kurang lebih seperti itulah mukadimah di video ini. Lebih jelasnya teman-teman cek di web saya, ada di deskripsi. Kalau misalnya kurang puas, silahkan komen yang pedes-pedes. Mau komen di video ini silahkan, mau komen di web juga silahkan. Terima kasih.